Ustadz Hanan Attaqi, ahlan wa sahlan, welcome to the club. Siap-siap bakal dibid'ahkan. Siap-siap bakal dibully. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man uhyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi zawil Qur'an, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kita semua, Sohibul Bait, pengasuh Pondok Pesantren, Ketua PWNU Jawa Timur, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, menganugerahi beliau ilmu yang bisa mencerahkan kita semua, mencerahkan para santri dengan pengabdian dan keteladanan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau dan keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan para masyayikh, para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, bunyai, juga saudara kita yang tadi sudah sama-sama kita dengar telah berbaiat, Ustadz Hanan Attaqi, ahlan wa sahlan, welcome to the club. Siap-siap bakal dibid'ahkan. Siap-siap bakal dibully. Ini malam akan menjadi viral mana-mana ya. Tapi jangan khawatir, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada di belakang antum. Amin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ada di belakang antum. Kiai Haji Bisi Samsuri ada di belakang antum. Dan kita semua yang tadi telah menyaksikan dan menjadi saksi baiat itu akan mensupport dakwah antum, akan menjadikan antum sebagai teladan bagi para santri. Kita akan berusaha bikin program nih Pak Kiai, agar beliau berkeliling ke pondok-pondok pesantren NU, ketemu dengan para santri, dan juga mengajarkan kepada para dai-dai milenial kita bagaimana caranya bisa berdakwah di era digital ini, untuk memahami bahasa kaum milenial dan kemudian memberikan pencerahan tentang bagaimana berdakwah di medsos. Ini semua sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Kita akan ciptakan Ustadz Hanan Attaqi berikutnya dari kalangan pondok pesantren. Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, saya datang dari kota Melbourne di Australia. Jauh-jauh datang khusus diundang oleh Abah Yai Marzuki Mustamar. Saya diundang sebelumnya tahun 2021 ya, sebelum Covid melanda. Tapi karena Covid, maka kemudian tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah sekarang undangan beliau yang tidak pernah dicabut, bahkan diperbaharui. Plus memberikan tiket saya datang ke sini. Karena banyak yang mengundang tapi nggak mau ngasih tiket. Nah, beliau ini mengundang plus memberikan tiket untuk datang jauh-jauh dari Melbourne ke kota Malang ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi santri NU itu menyenangkan. Kenapa? Karena di pondok pesantren kita tidak hanya diajari soal akidah, tapi juga soal akhlak. Akidah dan akhlak. Kita tidak hanya diajari soal fikih ibadah, tapi juga fikih muamalah dan fikih siasah. Bahkan kita tidak hanya diajari soal fikih, tapi juga soal tasawuf. Di pesantren itulah komplit warisan, khazanah, keilmuan dari para ulama kita, a'immatul mazahib, dipelajari, dirawat, dijaga, ya. Dan inilah keunggulan para santri NU. Karena itu tidak aneh sekarang ini santri-santri NU sudah melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Saya di Australia, ada juga Profesor Etin Anwar di Amerika, Habib Prof. Aji Alatas juga di Amerika, ada Dr. Ayang Utriza Yakin di Belgia, di Jerman juga ada, di berbagai belahan dunia sekarang dipenuhi oleh para santri-santri NU yang bukan sekedar menjadi tenaga kasar, tenaga kerja kasar, tapi tenaga kerja intelektual. Nah, dakwah di Australia penuh dengan tantangan. Pertama tentu bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Saya waktu pertama kali ke Australia, kawan sekelas saya perempuan bule, tentu cantik, ya, tidak perlu ditanyakan, al aslul la yus'al. Itu begitu berdiskusi mendekat kepada saya. Sebagai santri, otomatis badan saya menjauh. Santri awal. Kemudian kawan bule ini mendekat lagi. Saya refleks menjauh lagi. Sampai 3 kali. Sampai dia berhenti, dia katakan, kenapa? Badan saya bau kah? Jadi dia tersinggung. Disangka saya mundur itu karena badan dia bau. Saya nggak tahu badan dia bau atau enggak, saya nggak mencium kok. Ya. Tapi inilah menunjukkan perbedaan budaya. Bagaimana kemudian tantangannya kita sebagai santri yang tinggal di luar, bukan hanya sekedar menjaga ritual kita, amal ibadah kita, tapi juga menjaga manhaj berpikir kita agar tetap sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin bercerita bagaimana ada sejumlah orang bule yang masuk Islam. Dan uniknya, tanpa perdebatan, tanpa caci maki, tanpa menjelek-jelekkan agama mereka, tapi mereka kemudian tiba-tiba datang dan mau masuk Islam. Ya. Ada 2 kisah. Yang pertama, ada seorang bule namanya Robo. Ya. Nama panggilan nickname-nya Robo. Ya. Nah, dia itu mantan militer di Australia yang kemudian pekerjaannya adalah setelah pensiun mengembara mencari batu-batu khas Australia, batu akik kalau kita. Ya. Mencari batu akik. Suatu saat dia mengunjungi kawannya yang sudah masuk Islam dan berganti menjadi namanya Usman, menikah dengan orang Indonesia namanya Mbak Rina. Saya kebetulan juga datang, sedang berkunjung dan menginap di rumah Pak Usman itu. Jadi bertemulah kami. Pertemuan pertama, makan malam bersama. Karena dia adalah bule jalanan, maka bahasanya pun bahasa yang kasar, bekas anggota militer. Tidak ada sopan santun. Dia bicara
jok yang nyerempet-nyerempet, saya balas guyon yang juga nyerempet-nyerempet. Ya. Dia bicara kasar, saya ladeni, semua bicara. Tidak sama sekali bicara soal agama. Setelah itu selesai, kami mau tidur, masuk kamar masing-masing. Terus malam saya keluar, mau berwudu, tiba-tiba Mbak Rina, kawan tadi, istrinya Pak Usman, mengatakan, Nadir, saya mau tanya, apakah Nadir tahu apa itu aura? Saya bilang, maksudnya aurat. Tidak, aura. Kenapa? Saya bilang, itu tadi Robo, sebelum tidur, dia bilang kepada saya tidak pernah bertemu dengan anak muda seumur hidup saya yang auranya sangat tebal. Terus saya katakan, bilang saja sama Robo, itu gara-gara saya sering berwudu. Saya bilang, nanti kalau dia tanya wudu apa, besok pagi-pagi kita ngobrol lagi. Pagi-pagi, dia rupanya gelisah malam itu tidak bisa tidur. Pagi-pagi dia bangun, kemudian dia tanya, saya dengar bahwa kamu adalah orang Islam. Iya, saya bilang. Tolong katanya, saya sudah gelisah tidak bisa tidur sejak semalam ngobrol. Saya mau masuk Islam. Saya bilang, buat apa kamu masuk Islam? Nggak enak masuk Islam itu. Kamu nggak boleh lagi minum minuman keras, nggak boleh sembarangan sama perempuan, rugi kamu masuk Islam, nggak usah, saya bilang. Makin kaget ya, saya tolak. Saya ini katanya sudah masuk semua agama, termasuk agama yang mengajarkan seks bebas, saya udah masuki semua. Tapi saya nggak menemukan ketenangan. Dan biasanya kalau saya bilang sama pemuka agama, saya mau masuk agamamu, langsung ditangkap saat itu juga. Baru kali ini saya bilang saya mau masuk agama, saya ditolak mentah-mentah katanya. Makin penasaran dia gitu. Saya bilang, enggak, Islam enggak butuh kamu kok. Saya bilang. Kenapa? Kenapa saya tolak? Karena saya khawatir dia hanya mau ikut-ikutan punya aura tebal. Karena tadi itu dia pencari akik, dunia spiritual, gitu ya. Jadi saya bilang sudah begini saja sekarang. Saya bilang kamu pikir-pikir saja dulu. Udah, saya mau pulang ini, saya bilang. Pulang. 3 hari kemudian di rumah saya itu di Australia waktu itu kita bikin acara maulid. Kenapa? Karena mau bikin acara di masjid, imam masjidnya bilang itu bid'ah. Saya bilang tidak masalah, masjid ditutup untuk kami jadikan rumah-rumah kami masjid. Jadi maulid di rumah saya. Maka jamaah datang, hadir semua, termasuk Pak Usman dan Mbak Rina datang, dan dia bawa Robo masih. Dia Robonya belum pulang, masih penasaran dia. Maka Robo datang terlambat, duduk di samping saya, seperti Pak Dokter kita ini. Duduk samping saya, dan kemudian saya saat itu sedang ceramah. Dalam bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mengerti apa isi ceramah saya. Saya terus ngomong. Sudah selesai, ceramah selesai, saya lihat dia menangis. Robo. Dia bilang katanya, belum pernah seumur hidup saya nggak ngerti bahasanya apa. Katanya. Tapi kamu ngomong itu, hati saya bergetar dan saya menangis, kata dia. Kamu tuh ngomong apa tadi katanya? Saya bilang, saya sedang bicara tentang Muhammad. Muhammad itu siapa, kata dia. Dia nggak tahu. Saya bilang, Muhammad itu nabi saya. Karena itu saya bicara dari hati, mungkin masuk ke hati kamu. Nadir, saya mau masuk Islam hari ini katanya. Saya bilang, nggak mau. Saya bilang, buat apa? Saya bilang. Terus kemudian dia bilang apa katanya? Saya sudah nggak kuat ini. Kok saya belum pernah mengalami peristiwa seperti ini? Saya bilang, Robo gini saja. Kamu kapan berangkat lagi? Dia bilang, sore ini saya mau berangkat lagi, keliling lagi. Selama berapa lama? 3 bulan. Oke, 3 bulan kamu keliling saja, tenang-tenang saja dulu. Setelah 3 bulan, kalau kamu masih bergetar, masih bingung, kamu balik lagi ke saya, kita diskusi lagi, saya bilang.
Maka deal ya katanya, 3 bulan lagi saya datang. Oke. Nggak sampai 3 bulan. 2 minggu datang lagi dia. Dia bilang apa? Saya sudah tidak sanggup menerima. Hidup saya sudah kacau balau katanya. Saya tidak sanggup menerima getaran cinta ini. Saya mau masuk Islam, tolong jangan ditolak lagi. Istri saya, jamaah sudah memelas ke saya. Sudahlah, jangan ditolak lagi katanya gitu. Ya baiklah, kalau gitu saya bilang hari Sabtu nanti kita bikin di masjid. Saya bilang, kamu datang, kita masuk Islam. Saya bimbing masuk Islam. Maka kemudian dia datang, saya bimbing masuk Islam. Dan untuk mengisi acara, setelah dia masuk Islam, istri saya dengan para ibu-ibu itu baca barzanji. Ya salawat. Selesai itu, saya lihat nangis lagi dia. Sampai tidak bisa ngomong, nangis lagi. Nah, NO. Nah, kok sudah nyimpulkan? Mencuri start ini. Terus kemudian besoknya hari Minggunya dia ke rumah, dia mengucapkan terima kasih, dia sudah masuk Islam. Terus saya bilang, Robo, dia bilang, ini ada video kamu waktu masuk Islam kemarin ini. Kamu mau nonton lagi nggak? Oh ya nonton lagi. Begitu pas barzanji lagi, nangis lagi dia. Dia bilang, itu ibu-ibu tuh nyanyi apa katanya. Saya nggak ngerti lagi bahasanya, ya. Tapi saya tidak kuat. Menangis lagi dia. Saya bilang sama jamaah, coba. Dia mau masuk Islam gara-gara maulid di rumah saya, padahal maulid dibilang bid'ah. Dia bergetar hatinya mendengarkan barzanji, padahal barzanji dikritik dibilang bid'ah. Saya bilang, saya udah gak peduli lagi orang mau bilang bid'ah atau enggak. Saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri, saya mengalami ada orang yang bergetar karena cinta Muhammad. Tidak ada perdebatan. Berulang kali saya menahan, menolak, tidak bisa. Semakin ditolak, semakin cintanya membesar. Dan hanya pada momen-momen ketika nama Muhammad dibacakan, baik dalam ceramah saya maupun dalam barzanji, dia bergetar, dia menangis. Dan dia tak mengerti apa ini. Ya. Yang kedua, saat itu menjelang Lebaran, akhir Ramadan. Maklum kalau di Australia tidak ada sidang isbat Pak Yai. Ya. Jadi tidak ada perdebatan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi cuma imam masjid yang tadi bilang maulid bid'ah itu masih ada. Dia bilang tidak ada itu ya, takbiran keliling itu tidak ada. Bilang apa? Saya bilang sama orang-orang tidak masalah. Besok takbiran di rumah saya ngumpul. Saya potong kambing. Saya bilang. Jadi sehari sebelumnya itu saya lagi nusuk sate di rumah. Tiba-tiba datang anak muda. Sekitar usia 25 tahun. Boleh datang. Dia ketok. Saya mau tanya katanya, betulkah ini rumah orang Islam di sini katanya. Saya bilang, iya, siapa nama kamu? Tim. Saya bilang, masuk tim. Saya bilang, saya Muslim. Saya bilang, kenapa? Ada apa? Saya sudah cari-cari di sini di mana rumah orang Islam katanya. Kemudian dari mahasiswa dari apa mereka semua merujuk ke kamu katanya. Terus saya bilang, ada apa? Saya ini dulu agamanya Bahai kata dia. Karena keluarganya dia dulu Kristen terus masuk Bahai karena ibunya masuk Bahai. Saya sudah baca buku-buku Bahai, saya sudah baca juga buku Buddha, buku Hindu, buku Bible seterusnya. Sampai saya baca buku Islam, saya mau masuk Islam. Nah ini kok ada orang ngetok, kenal juga enggak, tiba-tiba bilang mau masuk Islam. Saya bilang, tim gini aja besok malam ada acara di rumah saya. Kamu datang lagi ke sini, kita ngobrol. Kebetulan banyak orang nanti, saya bilang, rame. Ya. Maka besoknya, sore, menjelang maghrib dia datang, orang sudah datang. Dia perkenalkan dirinya, dia sudah bilang, saya tim,
Saya sudah ketemu sama Nadir dan saya mau masuk Islam hari ini. Itu teman-teman lain pada ngomong ke saya, itu siapa? Kok mau bilangnya dia mau masuk Islam? Saya juga nggak kenal, saya bilang, baru kemarin dia datang. Jadi gimana? Nggak usah, saya bilang. Nggak usah dulu dia mau masuk Islam. Dia masih muda, masih labil, masih apa, saya bilang. Jadi saya tolak lagi, dia masuk Islam. Begitu sholat maghrib, selesai. Baru assalamualaikum kanan kiri, imam. Tiba-tiba dia sudah maju ke depan soft. Dia tadi di belakang nunggu kan. Maju ke depan, dia perkenalkan, ladies and gentlemen, katanya, nama saya Tim, kata dia. Saya kesini datang mau masuk Islam, kata dia. Tapi ditolak oleh Nadir, kata dia bilang. Maka jamaah ibu-ibu merayu saya semua, udahlah jangan ditolak. Saya bilang kenapa? Kata Tim, saya sudah tidak tahan katanya. Saya sudah gelisah dari kemarin ini. Tolong bimbing saya masuk Islam. Masuk Islam. Apa moral dari cerita ini Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semua? Bahwa betul hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menutup pintu hidayah. Kalau cinta sudah datang melekat, tai kucing terasa coklat. Nah, gitu katanya. Dan itu merupakan getaran-getaran yang tidak bisa dilogikakan. Dan mereka mengalami berbagai keajaiban setelah masuk Islam. Robo yang tadi itu, dia rumahnya yang sudah lama diiklankan tidak terjual, setelah dia masuk Islam, terjual berkali-kali lipat harganya. Tim tadi itu, ya, dia menemukan kertas di dalam kulkasnya, bahasa Arab tulisan, dia tidak paham. Dia berikan kepada saya, bunyinya apa? Penolong agama Allah. Siapa itu masukkan di kulkas itu? Tahu. Bahkan dia bilang sama saya itu kemarin tidak punya duit. Di dompet saya tiba-tiba ada $50, kata dia. Saya bilang, oh memang ada ayatnya Tim. Ini termasuk rizkun min hayaisu yahtasib. Artinya apa? Kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan kamu rizki yang tidak sangka-sangka. Dasar bule, kata dia. Kalau gitu saya takwanya kurang, cuma $50, kata dia. Nah, jadi message-nya adalah kita tidak bisa menolak hidayah. Mau dibendung dengan tuduhan bid'ah, tidak bisa. Dan kita saksikan tadi baiat tadi itu, apakah ada pemaksaan? Tidak ada. Apakah ada perdebatan? Tidak ada. Tapi apakah ada cinta? Iya. Nah, tidak bisa kita menolak datangnya sebuah cinta. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan sekarang adalah setelah mereka masuk Islam, mau diapakan? Kenapa? Karena ternyata negeri Australia, negeri yang teratur dan tertib. Saya ingin memberikan contoh. Tadi ketika diskusi dengan tim tadi, rizkun min haitsu la yahtasib itu cuma $50, kata dia. Dia bilang di Australia itu tidak ada uang kaget. Karena sistem penggajiannya itu sudah teratur. Kalau di kita itu ada uang kaget, ya. Ceramah ada honornya, ada amplopnya, ya. Ini kode keras kan gitu. Nah, kalau di Australia enggak ada itu. Nah, ini jadi persoalan. Bagaimana menjelaskan konsep rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diusahakan itu kepada orang-orang di negeri barat yang sistem penggajiannya sudah sangat rapih dan teratur.
Ya tentu sebagai dosen saya bisa ngeles. Saya bilang, tim, rezeki itu nggak cuma uang. Ya. Jadi kamu jangan terlalu bule, gitu, materialistis, menganggap rezeki itu cuma uang. Suami istri, suaminya tidur ngorok, itu rezeki. Ya, ibu-ibu, ada ibu-ibu dari sebelah sana. Ya. Jadi kalau suami tidurnya ngorok, ibu-ibu jangan protes, itu rezeki. Kenapa rezeki? Artinya suami ibu tenang, nyenyak tidur di samping ibu, bukan di samping yang lain. Nah, ya ibu-ibu kan itu rezeki. Ya. Terus ada ibu-ibu yang nanti angkat tangan, ada bapak-bapak angkat tangan. Kalau yang ngorok istrinya gimana, Gus? Ya sudahlah Pak, bersabar saja lah Pak kalau kayak gitu. Begitu juga punya anak pintar, soleh-soleha, itu juga rezeki. Jadi tidak bisa kita mengkalkulasi rezeki dari Allah itu. Yang kedua, apa tantangannya lagi? Kalau kita mau tidur, dianjurkan kita baca Mu'awwizatain. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan ayat kursi. 40 rumah, satu riwayat 100 rumah akan aman terlindungi, kan begitu. Perlindungan. Kalau sekarang di Australia karena sudah teratur, rapih, mereka mengatakan apa? Kami bisa tidur nyenyak karena semuanya sudah diasuransikan. Rumah diasuransikan, mobil diasuransikan, istri pun diasuransikan. Bisa tukar tambah. Anak diasuransikan, semua diasuransikan. Jadi kalau tidur itu bisa nyenyak, terjaga. Kalau terjadi sesuatu dengan rumah, kebakarankah, dengan mobil, ditabrakkah, apa, mereka tenang. Besok diurus ke asuransi, nggak ada masalah. Jadi perlindungannya sudah diganti. Mu'awwizatainnya itu diganti dengan sistem asuransi yang teratur. Nah ini tantangan, kita mau dakwah kepada masyarakat yang tertib, kita bilang, kalau mau tidur baca Mu'awwizatain, mereka akan protes. Nggak perlu. Sudah asuransi semua. Gitu. Nah ini tantangan buat kita, kalau mau dakwah di Australia. Gitu. Sudah hadir. Tenang. Kemudian, tantangan berikutnya adalah, ada riwayat yang mengatakan, belum beriman kalian dengan sebenar-benarnya kalau kalian tidur nyenyak tetangga kelaparan. Nah, itu ada hadisnya kan? Ya. Sekarang kita pikir aja, apa masih ada di antara kita yang kalau mau tidur itu ngecek dulu tetangga mana yang kelaparan? Nggak ada. Gitu. Nah, di Australia, lewat sistem pajak yang luar biasa, tadi saya sempat ngobrol dengan Ustadz Hanan tadi, fakir miskin ditanggung oleh negara, dengan sistem negara kesejahteraan, maka semua warga Australia bisa tidur nyenyak, karena tahu, semua fakir miskin, sudah ditanggung oleh negara. Jadi negara mengambil alih, semua. Berikutnya lagi, ada hadis mengatakan kalau ada beling, ya, ada bahaya di jalan kita buang, itu termasuk ibadah. Itu baru ibadah individual. Sistem di Australia sudah membuat persoalan pengelolaan sampah dengan sangat rapih. Sehingga semuanya diatur oleh negara, masalah sampah. Makanya kalau pergi piknik ke luar negeri, ke negeri-negeri barat, kebersihan sebagian daripada iman itu kita lihat di sana. Tapi kalau misalnya datang ke Kairo, tempat beliau dulu belajar misalnya, ya, kullu jidar hamam, ya. Nah, ya, semua tembok itu kamar mandi, toilet, bau pesing di mana-mana. Di Kairo itu misalnya.
Itu artinya pengelolaan sampah sudah menjadi pengaturan oleh negara, diambil alih oleh negara. Padahal ini negara sekuler, negara kafir. Apakah dia mendapat nilai ibadah? Karena tadi mengutin sampah itu. Nah ini jadi persoalan buat kita. Sementara di tanah air kadang-kadang masalah sampah, ya, apakah itu harus dikelola oleh Pemda atau Pemkot? Itu masih sering jadi persoalan. Ya. Nah jadi poin dari saya adalah oleh cerita ini, dakwah adalah sebuah kewajiban buat kita, tetapi lain ladang, lain belalang. Kita lihat di Australia, di Indonesia ada Ustadz Hanan Ataki yang berapa 9 juta tadi followernya ya. Dakwahnya diterima di semua kalangan dengan sangat baik, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian dakwahnya pindah ke negeri lain, tantangannya tentu berbeda ya Ustadz. Mungkin metode dakwahnya juga bisa disesuaikan, dimodifikasi. Nah ini yang menjadi pikiran kita bersama. Tapi apapun ceritanya, apapun dakwah yang kita ingin sampaikan, satu hal yang pasti adalah kita harus terus menebar Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Bukan saja semata-mata lil muslimin, tapi lil alamin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan oleh dari Australia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini pancingan agar para santri dari Yai Marzuki Mustamar ini tertarik untuk berdakwah sampai ke Australia. Bukan hanya ke Australia, juga ke Selandia Baru. Bahkan ke Eropa dan ke Amerika. Dimanapun kita berada, kita pergi ke luar kota, kita pergi ke luar negara, kita punya kewajiban menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bacakan salawat di tiap-tiap kota, kita gemakan cinta Nabi Muhammad di tiap-tiap kota, dan insya Allah akan muncul robo-robo dan tim-tim lain tadi itu yang masuk Islam tanpa perdebatan, tanpa caci maki, tapi semata-mata karena cinta. Demikian, subhanakallah ilmu lana illa ma'lam tana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahlal muwafiq illa kami turik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.